Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, pernah berkata, di era revolusi industri 4.0, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan rekan berpikir yang terhormat, perkenalkan nama saya Arel sebagai pembicara pertama, lalu di samping saya Ruby dan Reva sebagai pembicara kedua dan ketiga yang akan sama-sama menguatkan argumen kami. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim pro mendukung penuh mosi Dewan ini akan mewajibkan integrasi kurikulum pendidikan berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern dari jenjang menengah ke atas sebagai langkah krusial untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era administrasi digital yang berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, adapun limitasi yang ditetapkan adalah mosi ini membahas tentang penerapan kurikulum digital yang hanya berlaku pada jenjang menengah ke atas, yaitu SMA, SMK, dan MA, yang nantinya akan berdampak pada guru, tenaga didik, dan pembelajaran. Sekali lagi saya tekankan, limitasi dari mosi ini adalah penerapan kurikulum digital dengan sasarannya yaitu jenjang menengah ke atas, seperti SMA, SMK, dan MA yang nantinya akan berdampak pada guru, tenaga didik, dan pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan landasan hukum yang mendukung mosi kami, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, salah satunya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, Dewan Juri yang terhormat, landasan hukum yang mendukung mosi kami adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 poin dasar yang menjadi status quo yang mendesak mosi ini agar terwujud, yaitu pertama, literasi digital yang masih rendah, kedua, kurikulum yang belum relevan, dan ketiga, bonus demografi yang belum siap. Pertama, literasi digital siswa di jenjang menengah ke atas yang masih sangat-sangat rendah. Menurut survei Kominfo tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia hanya 3,65 dari 5. Bayangkan, 3,65 dari 5. Yang dengan nilai ini literasi Indonesia berada di kategori sedang. Lalu yang kedua, kurikulum jenjang menengah ke atas belum relevan dengan dunia kerja digital. Menurut data World Bank tahun 2022 menyebut 50% pekerja atau setengah pekerja Indonesia belum memiliki keterampilan digital dasar. Lalu yang ketiga, bonus demografi belum siap. Menjelang tahun 2030, 70% penduduk Indonesia akan berusia produktif. Namun, jika lulusan menengah ke atas tidak memiliki kompetensi digital, maka bonus demografi ini bisa saja menjadi beban sosial. Dewan Juri yang terhormat, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kondisi status quo tadi yang sekilas terlihat sebagai kelemahan, justru inilah urgensi nyata. Saya ulangi, justru inilah urgensi nyata mengapa mosi ini perlu diwujudkan. Rendahnya literasi digital siswa, kurikulum yang belum relevan, dan ancaman bonus demografi menjadi alasan kuat bahwa integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital dan administrasi modern di jenjang menengah ke atas harus segera diwujudkan. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan pentingnya adalah kenapa kita harus mengintegrasikan kurikulum digital ini? Pertama, karena tuntutan zaman dan globalisasi. 9 dari 10 pekerjaan di Indonesia di masa depan akan butuh keterampilan digital. Artinya tanpa kurikulum ini generasi kita hanya akan menjadi penonton di tengah persaingan global yang sangat sengit. Lalu yang kedua, pemerintah sendiri sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018. Kalau SDM kita tidak dipersiapkan sejak sekolah, maka akan terjadi ketidaksesuaian besar antara kebutuhan negara dengan kemampuan tenaga kerja. Oleh karena itu, mosi ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi kebutuhan mendesak agar generasi muda siap menghadapi era digital dan memperkuat daya saing bangsa. Dewan Juri yang terhormat, agar mosi ini benar-benar terwujud, guru dan tenaga pendidik perlu diberikan pelatihan rutin tentang teknologi digital. Guru dan tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi dengan tepat tidak hanya memudahkan proses belajar mengajar, tetapi juga mampu membantu peserta didik tumbuh menjadi individu yang melek digital, kritis, dan siap bersaing di dunia yang terus berubah. Pada akhirnya, langkah kecil dari setiap guru dan tenaga pendidik dalam mengembangkan diri akan menjadi fondasi besar bagi lahirnya generasi muda
masa depan yang lebih baik. Adapun untuk siswa, pembelajaran bisa dikemas melalui proyek nyata seperti portofolio digital dan lomba inovasi teknologi. Dewan juri yang terhormat, dengan argumentasi tadi, kami sepakat mendukung penuh mosi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya pembicara kedua. Menurut Herbert Spencer, perkembangan sosial adalah sebuah evolusi alami dan bertahap dari bentuk masyarakat yang lebih sederhana menuju yang lebih kompleks dan lebih baik, yang terjadi melalui mekanisme adaptasi, seleksi alam, dan perjuangan hidup dalam konteks sosial. Dewan juri yang terhormat, dari kutipan seorang ahli sosiolog tersebut, dapat diartikan bahwa sebagai generasi muda yang menghadapi era kemajuan, daya saing dalam kompetensi digital perlu ditingkatkan guna menjadi masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Pada dasarnya, kemajuan bukanlah untuk dihindari, tidak bisa ditolak, dan harus diikuti perkembangannya. Seperti demonstrasi yang sedang marak akhir-akhir ini, sosial media bahkan menjadi senjata yang juga ampuh untuk menyuarakan aspirasi. Masyarakat saling mendukung, mendoakan, merangkul, dan membuat petisi hingga donasi untuk mereka yang membutuhkan. Begitulah Dewan Juri yang terhormat, bukti bahwa digitalisasi tidak bisa dihindari dan justru mampu membantu negara kita menjadi lebih baik dalam perkembangannya. Lalu, apakah digitalisasi hanya dapat digunakan dalam ranah politik saja di negeri ini? Jelas tidak, Dewan Juri yang terhormat. Digitalisasi dapat digunakan di berbagai sektor, contohnya di Indonesia pada sektor ekonomi sudah menggunakan kris untuk transaksi, memesan ojek online, belanja, semua bisa dilakukan hanya dalam beberapa kali tap saja. Jika digitalisasi dapat sukses di berbagai sektor di Indonesia, mengapa pendidikan tidak bisa? Selain itu, kompetensi murid-murid akan administrasi digital akan meningkat, sehingga mereka dapat bersaing di dunia global tidak hanya pada lingkup kecil saja. Maka dari itu, untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten, penerapan kurikulum pendidikan berbasis digital dan administrasi modern secara wajib akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan dari teknologi yang terus berkembang. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan mosi pada hari ini, program kewajiban kurikulum berbasis digital akan diterapkan untuk jenjang menengah ke atas. Sekali lagi, jenjang menengah ke atas. Hal ini merupakan langkah yang tepat dalam pengimplementasian program ini karena jenjang tersebut dalam usia yang ideal untuk diterapkan kurikulum berbasis digital. Dalam usia tersebut, siswa-siswi akan mendapatkan pengembangan dalam kemampuan administrasi modern dan kemampuan digital untuk bersaing di jenjang yang lebih tinggi selanjutnya. Dewan Juri yang terhormat, status kompetensi digital Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara maju lainnya. Namun, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat hingga 79,5% pada awal tahun 2024 atau sekitar 221,6 juta penduduk. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penggunaan perangkat seluler. Angka yang sangat besar sebagai pengguna internet di Indonesia tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Selain itu, penggunaan pembelajaran digital di Indonesia terus meningkat dan terbukti memberikan banyak manfaat, seperti akses sumber belajar yang luas, pembelajaran yang personal dan interaktif, kolaborasi yang lebih baik, serta efisiensi waktu dan biaya. Manfaat ini terlihat dari peningkatan akses materi pelajaran dari mana saja dan kapan saja, metode belajar yang disesuaikan kecepatan individu, dan penggunaan teknologi seperti platform online dan video conference untuk komunikasi dan kolaborasi. Seperti yang kita ketahui, dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat untuk perubahan, kurikulum pendidikan Indonesia berubah setiap pergantian menteri atau pemerintahan, dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka, lalu deep learning, bahkan mungkin besok bisa berganti lagi. Kami sadar akan hal tersebut, namun dalam praktiknya, hal itu menyebabkan wilayah-wilayah yang tertinggal memiliki kurikulum yang berbeda karena tidak up to date dengan kurikulum yang baru. Padahal, berubahnya kurikulum pendidikan bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Namun, jika tidak keseluruhan pelajar di Indonesia dapat merasakan perbaikan tersebut dan justru jadi tertinggal, apakah mau kita biarkan? Dewan Juri yang terhormat, kami paham akan kekhawatiran mengenai digitalisasi di Indonesia. Indonesia tidak hanya terdiri dari kota-kota besar seperti Jakarta, namun ada pula wilayah-wilayah yang masih tertinggal dan belum tersentuh oleh teknologi sedikitpun. Kami menyadari ketertinggalan tersebut, namun bukan berarti program ini tidak perlu diterapkan dan menjadi halangan untuk berkembangnya digitalisasi di Indonesia. Justru, program ini bisa menjadi langkah untuk berkembangan sistem pendidikan di Indonesia secara merata dan mendukung generasi emas 2045. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari akan kondisi terkini negara tanah air kita tercinta. Pengembangan infrastruktur secara merata masih menjadi tantangan yang besar. Maka dari itu, tim kami memberikan solusi berupa pengembangan kurikulum pendidikan secara bertahap yang dimana akan disesuaikan dengan kondisi wilayah-wilayah tersebut. Sebagai gambaran, kami memberikan 3 wilayah sebagai contoh. Misalnya wilayah Jakarta bisa dijadikan pusat pertama untuk penerapan program kurikulum ini dan menjadi kiblat bagi wilayah-wilayah sekitarnya seperti Jawa Barat. Lalu di Sumatera Barat ada Aceh, di Kalimantan ada Pontianak, di Sulawesi ada Makassar, dan seterusnya. Wilayah-wilayah tersebut dapat menjadi role model atau pusat pertama penerapan program ini sehingga wilayah di sekitar tidak perlu memandang kemajuan jauh-jauh ke Jakarta, tapi sudah ada di sekitar mereka dan bisa ditiru kemajuannya. Dewan Juri yang terhormat, jika diibaratkan starting point Jakarta ketika mengimplementasikan program ini adalah 5, maka wilayah yang tertinggal harus mulai kembali dari 0 atau disesuaikan dengan kondisi terkini dari wilayah-wilayah tersebut. Hal ini dilakukan agar program ini tidak hanya buang-buang uang negara saja, namun bisa benar-benar dimanfaatkan secara penuh oleh seluruh anak-anak bangsa.
bangsa. Dewan Juri yang terhormat, tersampaikannya argumen saya mengenai potensi dari pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia berbasis digital dan administrasi modern. Kami sepakat mendukung penuh mosi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya pembicara ketiga. Lex prospicit, non explicit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dunia yang terus bergerak maju tidak memberikan ruang bagi pola lama yang terjebak pada rutinitas usang. Maka dari itu, kita harus mengambil langkah berani untuk merancang strategi yang berpihak pada generasi muda sebagai pewaris bangsa. Hal itulah yang akan kami sebagai tim pro perjuangkan pada mosi perdebatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya Reva sebagai pembicara ketiga dari tim pro yang akan menyampaikan argumen serta memperkuat pokok pikiran dari rekan-rekan saya sebelumnya dalam mosi. Dewan ini akan mewajibkan integrasi kurikulum pendidikan berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern dari jenjang menengah ke atas sebagai langkah krusial untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era administrasi digital yang berkelanjutan. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 poin yang akan saya garis bawahi pada mosi tersebut. Yang pertama, jenjang menengah ke atas. Yang kedua, tata kelola administrasi modern. Dan yang ketiga, era administrasi digital yang berkelanjutan. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami sebagai tim pro setuju untuk menerapkan hal tersebut pada jenjang menengah ke atas? Karena sesuai dengan timing yang tepat dan juga umur yang ideal. Karena jika kita menerapkannya pada jenjang menengah pertama, itu akan menjadi keputusan yang terlalu cepat karena mereka baru saja mengalami transisi pertama dari anak-anak ke dewasa. Sedangkan jika kita mengimplementasikannya pada jenjang perkuliahan, itu akan menjadi keputusan yang terlalu lambat. Berkorelasi dengan alasan kedua, ini bisa menjadi keuntungan jika kita memanfaatkannya untuk melanjutkan studi perkuliahan atau ke sektor pekerjaan. Apalagi jika melanjutkannya ke luar negeri, maka generasi bangsa ini tidak akan tertinggal dengan bangsa lain, mengingat bahwa globalisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dewan Juri yang terhormat. Poin kedua, mengenai tata kelola administrasi modern, ada 2 alasan. Yang pertama, bisa mendorong transparansi dan efisiensi proses dibanding menggunakan sistem konvensional. Dan yang kedua, efisiensi penggunaan media cetak dan material konvensional lainnya yang berimplikasi terhadap pelestarian lingkungan hidup. Alasan ini juga berkesinambungan dengan poin ketiga saya mengenai era administrasi digital yang berkelanjutan. Dan transformasi ini tidak hanya berbicara soal mengganti sistem manual menjadi otomatis atau konvensional menjadi modern, tetapi juga mementingkan aspek dan dampak ke lingkungan dengan menerapkan tata kelola administrasi yang modern yang kemudian dapat mendukung era administrasi digital yang berkelanjutan, dapat menghemat banyak bahan konvensional yang berdampak pada lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, data dari Perpustakaan Nasional RI dan Badan Nasional ISBN mencatat bahwa hingga November 2024 sebanyak 445.000 buku telah diterbitkan di Indonesia, dan proporsi buku pelajaran atau pendidikan menurut pola penerbitan Indonesia dan berdasarkan studi IP, UNESCO, dan distribusi pemerintah diperkirakan sekitar 30 hingga 40% dari 445.000 buku tersebut, di mana berarti jumlah buku pelajaran yang terbit di Indonesia tahun 2024 sekitar 133 hingga 178.000 atau sepertiga dari total buku yang dicetak. Dan tiap judul mungkin dicetak ribuan eksemplar, maka kebutuhan pohonnya sangat luar biasa besarnya. Dewan Juri yang terhormat, jika 1 juta eksemplar buku pelajaran 200 halaman dicetak, maka butuh sekitar 12.500 pohon untuk ditebang. Itu baru 1 buku yang dieksemplar, belum 133.000 hingga 178.000 buku tadi. Maka bisa jadi itu semua menghabiskan 1/4 hingga 1/3 hutan di Kalimantan. Dewan Juri yang terhormat, hal itu sangat merugikan Indonesia jika terus-menerus dilanjutkan. Maka itu kami sebagai tim pro memandang hal tersebut sebagai urgensi dan memilih untuk mengembangkan bangsa Indonesia menuju era administrasi digital yang berkelanjutan. Selain dari aspek lingkungan, kami juga menilai adanya keuntungan lain jika kita menerapkan tata kurikulum berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern, yaitu dari aspek ekonomi. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, berapa ratus ribu, berapa puluhan juta dikeluarkan untuk belajar dengan sistem konvensional, dan berapa puluhan juta itu bisa dihemat dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern. Integrasi kurikulum berbasis kompetensi digital bukan hanya sekedar jargon, melainkan kebutuhan nyata untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam arus globalisasi. Dewan Juri yang terhormat, maka pembahasan hari ini tidak hanya berangkat dari sebuah idealisme,
tapi juga dari sebuah urgensi nyata yang dirasakan oleh generasi muda dan mengenai kekhawatiran yang banyak dikhawatirkan oleh rakyat-rakyat negara Indonesia ini. Pembicara kedua telah menyampaikan solusi dari kami, yaitu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan juga dengan menerapkannya secara bertahap. Dengan itu kami sebagai tim pro setuju dengan mosi ini dan sekarang akan melanjutkan dengan materi kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, secara garis besar, integrasi kurikulum pendidikan berbasis digital dan administrasi modern merupakan langkah yang besar dan konkret dalam memajukan sumber daya masyarakat bangsa. Rakyat yang terdidik, terbuka akan kemajuan dan melek teknologi akan memiliki daya saing yang kuat. Indonesia yang merupakan negara dengan populasi 286,69 juta jiwa memiliki potensi besar untuk menjadi negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks pendidikan, penerapan digitalisasi di Indonesia sangat mendesak, melihat dari rendahnya angka literasi digital namun tingginya pengguna internet di Indonesia, menandakan bahwa digitalisasi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Padahal, dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, berpotensi menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selain itu, dalam hal kemerataan kurikulum, digitalisasi akan mempermudah tersebarnya kurikulum yang berubah ke seluruh Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, kami menggarisbawahi dua sektor penting yang akan terdampak jika digitalisasi ini berjalan. Pertama, sektor lingkungan yang mulanya menggunakan pohon sebagai bahan konvensional untuk bahan baku buku, ditekan dengan adanya digitalisasi, sehingga kami berkontribusi dalam mendukung lingkungan dan menyelamatkannya. Sektor yang kedua, ekonomi. Mengutip dari halaman Dikti yang jumlah murid SMA atau SMK dan MA sederajat mencapai angka 5,3 siswa yang apabila masing-masing murid menggunakan metode lama yang konvensional yaitu pembelian buku, kami menghitung minimal satu murid mengeluarkan uang untuk pembelian buku selama 1 tahun dikalikan dengan jumlah seluruh murid terdaftar di Dikti. Maka uang yang dikeluarkan sebanyak 7,95 miliar per tahun. Dan jumlah ini melebihi angka program digitalisasi yang bisa diakses di gadget jenis manapun yang gratis dan tidak berbayar hanya dengan pembelian sistem melalui Kementerian Pendidikan. Kita mengetahui bersama, anggaran Kementerian Pendidikan tahun 2024 untuk program digitalisasi sudah mencapai 17,42 triliun dan bisa dipakai serta dinikmati tanpa batas waktu. Dan ini tidak dibebankan kepada siswa. Maka dari itu, kami sadar bahwa tidak mudah untuk melakukan sebuah perubahan dari keterbelakangan menuju ke pembaharuan. Namun, kita harus memiliki keyakinan sebagai bangsa yang besar, sebagaimana yang diucap oleh Wiji Tukul, bila engkau menghamba pada ketakutan, maka kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Hidup bangsa Indonesia, hidup digitalisasi, merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.